Di tanjakan Curam Cadas Pangeran, Sumedang, sebuah truk pendingin ditinggalkan tanpa sopir, meneteskan darah kental ke aspal basah embun pagi. Di dalamnya, 47 karung berisi potongan tubuh manusia yang dipotong rapi layaknya daging segar untuk pasar gelap. Penemuan mengerikan ini membuka tabir jaringan perdagangan organ manusia yang sadis, melibatkan rumah sakit ternama, konglomerat logistik, dan korupsi institusional yang membusuk hingga ke tulang. Raden Akbar, seorang perwira polisi idealis berhati baja dengan masa lalu kelam, kehilangan istri dokter dalam kecelakaan misterius, memimpin penyelidikan yang mencekam. Dibantu tim kecilnya, ia menelusuri jejak darah dari kamar mayat rumah sakit hingga gudang rahasia, menghadapi ancaman pembunuhan, tekanan politik, dan hantu moral yang menghantui. Cerita ini adalah thriller misteri seram yang sadis, di mana kemanusiaan diperdagangkan seperti barang murah, potongan tubuh menjadi komoditas, dan kebenaran harus dibayar dengan nyawa. Kabut pagi masih bergelayut malas di lekuk-lekuk Bukit Cadas Pangeran, Sumedang, seperti selimut tipis yang enggan lepas dari tubuh dingin pegunungan. Jalanan berkelok tajam ini, jalur vital yang menghubungkan Sumedang ke Bandung, biasanya sudah ramai oleh deru mesin truk-truk berat yang meraung menaklukkan tanjakan curam. Namun, pagi itu, 15 Oktober 2025, suasana terasa berbeda. Sebuah simfoni klakson yang lebih ganas, lebih marah, memecah keheningan embun. Mentari baru saja berjuang menembus awan kelabu, pukul 6 lebih sedikit, ketika kemacetan mulai merayap dari kilometer 14. Bukan macet biasa akibat truk mogok atau longsor kecil. Kali ini, sumbernya adalah sebuah kendaraan yang terparkir terlalu rapi di bibir jalan, menjorok ke jurang curam di sisi kiri. Truk pendingin itu tampak seperti monster putih gading yang mengintai, dengan garis biru tua kusam membingkai badannya yang kokoh. Mesinnya masih menyala, menghembuskan asap tipis dari knalpot, seolah sopirnya baru saja turun untuk buang air atau merokok sebentar. Tapi tak ada siapapun. Dadang, sopir angkot berusia 40 tahun dengan kumis tebal dan tangan kasar dari tahun-tahun mengemudi di tanjakan maut ini, adalah orang pertama yang benar-benar curiga. Ia sudah 3 kali membunyikan klakson panjang. Kesal karena truk itu menyita sedikit badan jalan, membuat angkotnya sulit bermanuver di tikungan sempit yang bisa menelan nyawa jika salah langkah. "Oi, sopir. Bangun, Bang. Mau tidur di tengah jalan kau?" teriak Dadang sambil melompat turun dari angkotnya, sepatu botnya menginjak aspal basah embun. Ia mendekati pintu kemudi, menggedor kaca jendela yang gelap dengan buku jarinya yang kasar. Tak ada jawaban. Pintu tidak terkunci, dan ketika ia membukanya, kabin kosong menyambutnya seperti kuburan sunyi. Tak ada dompet, tak ada kunci menggantung, bahkan bantal kecil usang yang biasa menemani sopir jarak jauh pun hilang. Hanya puntung rokok kretek yang sudah mati di asbak, asapnya lama padam, meninggalkan aroma tembakau basi yang bercampur dinginnya udara pagi. Keanehan ini menarik pengendara lain. Mereka turun dari mobil dan motor, membentuk kerumunan kecil yang mulai bergumam. Mungkin dia kebelet di semak-semak sana. Celetuk seorang pedagang sayur yang terjebak di belakang, tangannya masih memegang keranjang penuh sayuran segar. Tapi matikanlah mesinnya dulu. Boros solar, timpal yang lain, suaranya penuh kesal. Lalu, mata mereka jatuh ke bak belakang truk. Pintu baja tebal itu tertutup rapat, dikunci gembok besar yang mengkilap seperti baru beli. Tapi di sela-sela pintu, ada yang salah. Rembesan cairan kental berwarna merah marun menetes perlahan ke aspal, membentuk genangan kecil yang mengkilap aneh di bawah cahaya pagi yang redup. Dadang, didorong rasa ingin tahu yang tak tertahankan, atau mungkin naluri buruk yang sering menyelamatkan nyawanya di jalan ini, melompati bak truk dari samping. Ia mengintip melalui celah kecil di sambungan bodi pendingin, matanya menyipit melawan remang-remang di dalam. "Allahu Akbar," bisiknya, suaranya tercekat di tenggorokan seperti duri. Di dalam, lampu pendingin kecil menerangi tumpukan karung beras putih gading yang ditumpuk tak beraturan. Beberapa karung basah kuyup, noda merah pekat merembes seperti luka terbuka yang tak mau sembuh. Yang paling atas robek besar di samping, dan dari robekan itu bukan beras atau ikan beku yang tersembul. Dadang melihatnya jelas, tekstur pucat, berminyak, seperti daging mentah yang dipotong kasar tapi presisi. Bentuknya tidak beraturan, sepotong lengan mungkin, dengan urat-urat putih yang menonjol seperti kabel robek, atau bagian dada dengan tulang rusuk yang mencuat tajam, ujungnya mengkilap seolah digergaji baru saja. Darah beku menempel di permukaannya, membentuk pola beku yang mengerikan, seperti seni maut yang dibuat oleh tangan ahli bedah gila. Bau menyusup melalui celah, amis tajam bercampur kimia menyengat, seperti campuran darah segar dan formalin yang membakar hidung. Dadang mundur, wajahnya pucat pasi, lebih dingin dari embun yang menetes di daun pinus sekitar. Ia melompat turun,
kakinya gemetar, dan berteriak pada kerumunan yang semakin membesar. Telepon polisi. Cepat. Isinya bukan barang biasa. Bau busuk, tapi itu bukan daging sapi. Itu manusia. 2 jam kemudian, lokasi sudah dikepung garis polisi kuning cerah yang berkibar tertiup angin pegunungan. Petugas polsek setempat tiba lebih dulu, tapi mereka mundur ketika tim identifikasi dari Polda Jawa Barat datang dengan seragam lengkap dan masker. Bau yang tadinya hanya aneh kini berubah menjadi serangan brutal. Amis darah yang pekat, bercampur aroma formaldehida yang menusuk paru-paru, dan sesuatu yang lebih mengerikan. Bau daging busuk yang mulai mencair, seperti tubuh yang dipotong-potong dan dibiarkan membusuk pelan di dingin buatan. Brigadir Joko, petugas pengamanan, berdiri memegang hidungnya, mencoba memerintah anak buah dengan suara tertahan. Jangan dekat-dekat, nanti muntah lu pada. Tim forensik membuka gembok dengan paksa. Kering, logam jatuh ke aspal, dan pintu bak truk terbuka perlahan. Udara dingin menyembur keluar seperti napas monster, membawa bau yang memaksa semua mundur. Di dalam, 47 karung putih itu tersusun acak, berlumuran cairan merah kehitaman yang menggenang di dasar bak, bercampur es mencair yang berwarna merah jambu mengerikan. Petugas forensik, seorang ahli patologi berpengalaman, merobek salah satu karung dengan hati-hati. Di bawah lapisan plastik tipis, potongan-potongan organ terungkap, hati yang dipotong rapi, berwarna coklat gelap dengan urat-urat putih yang masih utuh seolah baru saja diambil dari tubuh hidup, ginjal yang terbelah dua, permukaannya licin dan mengkilap seperti daging segar di pasar, fragmen tulang paha yang digergaji kasar, ujungnya tajam dengan sumsum merah yang menetes pelan. Bahkan sepotong kulit dengan tato pudar, menunjukkan ini dari manusia sungguhan, bukan hewan. Sayatan-sayatan itu presisi tapi kejam, bekas pisau bedah yang rapi di sekitar sendi, tapi brutal di tepi, seolah dilakukan dengan tergesa tapi ahli, meninggalkan robekan daging yang menganga seperti mulut yang berteriak diam. Ahli patologi itu membungkuk, matanya melebar di balik kacamata pelindung. Ini manusia, potongan profesional. Bukan pembunuhan acak, ini panen organ. Bisikannya membawa bobot maut, mengguncang semua yang mendengar. Truk tanpa sopir itu bukan lagi misteri biasa. Ia adalah gerbang ke horor yang lebih dalam, di mana tubuh manusia dipotong seperti hewan sembelih, diawetkan dingin untuk dijual, dan ditinggalkan di tanjakan maut ini seperti sampah berdarah. Sumedang gempar, dan kegelapan baru saja dimulai. Udara pagi di Cadas Pangeran semakin terasa berat, kabut yang tadinya tipis kini seolah menyelimuti lokasi dengan aura mencekam. Garis polisi kuning cerah berkibar liar tertiup angin pegunungan, menahan kerumunan warga dan wartawan yang mulai berdatangan seperti lalat ke bangkai. Bau amis darah yang pekat bercampur dengan aroma formaldehida yang menyengat kini tak lagi bisa diabaikan, ia menyerang hidung dan tenggorokan, seperti cakar tak terlihat yang mencengkeram paru-paru. Di tengah kekacauan itu, sebuah mobil dinas hitam melaju kencang dari arah kota, menembus kabut dengan lampu sirene yang berkedip pelan. Raden Akbar, Ajun Komisaris Utama Polda Jawa Barat, turun dari mobil dengan langkah tegas, matanya yang tajam menyapu lokasi. Di usia 35 tahun, wajahnya yang keras namun tampan menyimpan bekas luka tak terlihat, trauma kehilangan istri dokter dalam kecelakaan misterius 8 tahun lalu, sebuah luka yang membuatnya tak pernah percaya pada kebetulan, terutama yang berbau institusi. Brigadir Joko, petugas pengamanan yang wajahnya sudah pucat kebiruan, menghampiri Raden dengan langkah gontai. "Komandan, ini bukan kasus biasa," katanya. Suaranya teredam masker kain yang ia tekan kuat ke hidung. Isinya? Tuhan, isinya manusia, Pak. Potongan-potongan. Raden hanya mengangguk, matanya tertuju pada truk pendingin yang kini menjadi pusat horor. Pintu baknya masih terbuka, memperlihatkan tumpukan karung putih yang basah oleh cairan merah kehitaman, beberapa di antaranya robek, memperlihatkan isi yang membuat perut mual. Potongan lengan dengan otot yang menggantung seperti kain robek, jari-jari yang terputus dengan kuku masih utuh, dan sepotong tulang rusuk yang mencuat dari karung, ujungnya mengkilap seperti dipoles gergaji listrik. Bau itu, campuran darah beku, daging busuk, dan antiseptik kimia, seperti pukulan fisik, membuat beberapa petugas forensik muda memalingkan muka, menahan muntah. Raden mengenakan pakaian pelindung forensik, masker menutupi separuh wajahnya, tapi matanya tetap dingin, menyerap setiap detail. Ia mendekati bak truk, menaiki tangga kecil yang dipasang tim forensik. Di dalam, udara dingin pendingin bercampur bau maut menciptakan sensasi mengerikan, seperti masuk ke lemari es kematian. Ia melihat genangan di dasar bak, cairan merah jambu yang bercampur es mencair, mengalir pelan seperti sungai kecil yang membawa darah. Salah satu karung di sudut robek parah, memperlihatkan isi yang lebih mengerikan,
sepotong hati manusia, berwarna coklat tua, dengan urat-urat putih yang masih utuh, terbungkus plastik tipis yang basah oleh darah dan larutan pengawet. Di sampingnya, fragmen kulit dengan tato buram, gambar burung elang yang pudar, mengisyaratkan bahwa ini bukan sekadar daging, tapi sisa-sisa manusia dengan cerita yang terkubur. Dr. Siti, kepala tim forensik Polda, seorang wanita berusia 40-an dengan raut wajah keras namun penuh konsentrasi, membungkuk di samping karung itu. Tangannya yang bersarung lateks memegang potongan kecil jaringan, memeriksanya di bawah lampu sorot portabel. "Raden," katanya, suaranya pelan tapi tegang, "ini bukan mutilasi sembarangan. Lihat sayatannya." Ia menunjuk bekas pisau bedah di tepi jaringan, garis lurus, rapi seperti karya dokter bedah, tapi di ujungnya ada robekan kasar, seolah dikerjakan tergesa-gesa oleh tangan yang tahu persis apa yang diincar. Ini jaringan adiposa, otot, dan organ padat. Ada fragmen tulang paha di sini, dipotong dengan gergaji presisi tinggi. Ini kerja profesional, tapi brutal. Bahan pengawet, kemungkinan formaldehida, masih terdeteksi. Ini bukan pembunuhan, ini panen organ. Kata-kata, panen organ, menggema seperti lonceng maut di telinga Raden. Ia menoleh ke arah karung lain yang robek, melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sepotong wajah manusia, hanya separuh, dengan mata yang masih terbuka, menatap kosong dari balik plastik. Kelopak matanya kaku, pupilnya memudar, tapi ekspresi itu, seperti jeritan yang membeku, mengguncang hati Raden. Ia teringat istrinya, dokter muda yang pernah berbicara tentang penyalahgunaan jenazah di rumah sakit sebelum kematiannya yang mencurigakan. "Ambil sampel semua," perintah Raden, suaranya dingin tapi gemetar di ujung. "Ini manusia, Siti. Bukan ternak." Tim forensik bekerja cepat, mengambil foto, mencatat, dan mengemas potongan-potongan itu sebagai barang bukti. Di dasar bak truk, di antara genangan darah dan es, Raden melihat sesuatu. Sehelai label kertas yang basah, hampir hancur, tapi masih terbaca sebagian. Ada kode seri dan logo samar, dengan dua kata yang masih jelas, rumah sakit. Jantungnya berdetak kencang. Foto label ini, lindungi dari kerusakan, perintahnya pada fotografer forensik. Ini bukan kargo liar dari hutan. Ini dari institusi yang seharusnya menjaga nyawa. Di luar garis polisi, kerumunan media mulai membesar. Lensa kamera tele mencuri-curi gambar, wartawan berteriak mencari pernyataan. Telepon Raden berdering, Kapolda Jawa Barat, suaranya berat, "Reza, ini bukan cuma kasus kriminal. Ini bom politik. Kalau benar dari rumah sakit, kita bicara skandal nasional. Jangan gegabah menuduh." Raden mengangguk, meski tak ada yang melihat. Ia tahu risikonya, menyerang institusi medis atau logistik berarti menantang kekuatan besar yang bisa menghancurkan karirnya, orang-orang yang mungkin juga menghabisi istrinya dulu. Raden berdiri di samping truk, menatap karung-karung putih yang kini disorot matahari pagi yang mulai menembus kabut. Bau formaldehida dan kematian masih menempel di udaranya, seperti pengingat bahwa kebenaran di balik 47 karung ini akan jauh lebih gelap dan sadis dari yang ia bayangkan. Ia menarik napas dalam, mengabaikan bau busuk yang menempel di bajunya. "Kita mulai dari nomor polisi dan label itu," gumamnya pada diri sendiri, menyalakan mesin penyelidikan yang akan membawanya ke jurang kegelapan. Konfrontasi dengan kejahatan yang mengubah tubuh manusia menjadi komoditas baru saja dimulai. Sore itu, markas Polda Jawa Barat di Bandung terasa seperti sarang lebah yang gelisah, udara penuh bisik-bisik tegang dan aroma kopi basi yang dicampur keringat. Raden Akbar berdiri di ruang operasi sementara, dikelilingi tim kecil yang ia pilih sendiri. Mereka adalah yang terbaik, tapi bahkan yang terbaik pun tanpa lelah setelah pagi horor di Cadas Pangeran. Cici, ahli digital forensik berusia 28 tahun dengan mata tajam di balik kacamata tebal, duduk di depan laptopnya, jari-jarinya menari cepat di keyboard. Harry, mantan intel berbadan tegap dengan bekas luka di pipi kanan dari operasi lama, mondar-mandir sambil memegang ponsel. Dr. Siti, kepala forensik, membentangkan laporan awal di meja besar. Wajahnya masih pucat setelah memeriksa potongan-potongan itu berjam-jam. "Nomor polisi truk itu terdaftar atas nama PT Kargo Cepat Mandiri," kata Cici, suaranya datar tapi tegang, seperti senar gitar yang siap putus. "Alamatnya di kawasan industri tua di pinggiran Sumedang, tapi saat saya cek database Samsat, perusahaan ini sudah mati 2 tahun lalu. Tidak aktif, tidak ada laporan pajak, nada." Raden mengangguk, matanya tertuju pada foto-foto forensik yang tersebar di meja. Close-up potongan hati yang licin, tulang paha dengan sumsum merah yang menetes,
dan separuh wajah dengan mata kosong yang seolah menatapnya kembali. Ketegangan di ruangan itu terasa seperti listrik statis, siap meledak. Kita ke sana sekarang, perintah Raden, suaranya rendah tapi tak bisa dibantah. Jangan beritahu siapapun di luar tim. Ini bisa bocor. Perjalanan ke gudang memakan waktu 1 jam, melalui jalan pegunungan yang masih berkabut, angin malam mulai bertiup dingin seperti napas hantu. Mobil dinas mereka melaju pelan di kawasan industri kumuh, lampu jalan yang redup membuat bayangan pohon-pohon terlihat seperti tangan kurus yang meraih. Gudang PT Kargo Cepat Mandiri berada di ujung kompleks, bangunan tua dengan ket mengelupas dan pintu besi berkarat yang digembok tebal. Bau kelembapan dan debu menyambut mereka saat Raden memotong rantai dengan gunting besi. Kering, suara logam jatuh seperti tembakan di keheningan malam. Di dalam, ruangan gelap dan sunyi seperti makam, hanya diterangi senter mereka. Tidak ada komputer, tidak ada berkas, hanya meja kayu reot dan kursi rusak yang ditutupi debu tebal. Harry menyusuri sudut-sudut, senternya menyapu lantai. Sidik jari dibersihkan profesional, komandan. Tak ada jejak. Tapi Cici, dengan mata pemburu datanya, tidak menyerah. Ia membungkuk di area belakang gudang, di mana lantai semen lebih kotor dan berminyak. Lihat ini, katanya, suaranya bergetar sedikit. Di bawah residu minyak tua, ada noda coklat gelap yang mengeras seperti darah kering. Dengan hati-hati, ia membersihkan debu menggunakan senter UV, dan di sana, sisa lem label perekat membentuk pola persegi, dengan tinta pudar yang membentuk kode angka samar. Ini kode pengiriman internasional. Mereka cetak label khusus di sini untuk kargo spesial. Ketegangan meningkat ketika Dr. Siti menemukan sesuatu di bawah meja, kotak kardus basah berjamur, berisi botol plastik kosong dengan label pudar, formaldehida 37%, penggunaan lab patologi. Bau kimia samar masih menempel, mengingatkan pada aroma maut di truk. Ini titik temu, Raden, bisik Siti, matanya melebar. Logistik dan medis. Mereka kemas jenazah di sini, potong dan awetkan seperti daging segar untuk ekspor. Raden merasakan dingin merayap di punggungnya. Bayangan istri dokter yang mati mencurigakan, tepat sebelum membongkar penyalahgunaan di rumah sakitnya, kembali menghantui. Apakah ini kebetulan? Atau jaringan yang sama? Tiba-tiba, ponsel Raden berdering, nomor tak dikenal. Ia angkat, suara di ujung sana dingin dan berwibawa, seperti pejabat tinggi. AKP Raden, jaga nama baik institusi kesehatan kita. Jangan tuduh rumah sakit gegabah. Dampaknya bisa hancurkan kepercayaan publik. Klik, sambungan putus. Raden menatap timnya, ketegangan di ruangan itu kini terasa seperti bom waktu. Ini peringatan, katanya, suaranya rendah. Mereka tahu kita di sini. Bergerak cepat. Kembali di markas, Raden menyusun papan kasus di dinding. Foto karung berdarah, label rumah sakit, kode logistik, dan garis merah menghubungkan semuanya. Ini jaringan elit, gumamnya, jarinya menelusuri pola. Rumah sakit sumber, logistik pengirim, dan seseorang di atas lindungi mereka. Harry mengangguk, tapi matanya gelisah. Komandan, kalau ini melibatkan orang besar, kita bisa jadi target. Raden menoleh, hantu masa lalunya, mobil istri yang terguling di jurang, kasus ditutup sebagai kecelakaan, membuat matanya membara. Justru itu, Harry. Kita tak mundur. Tapi malam ini, periksa pintu dan jendela. Mereka mungkin datang. Malam itu, di kamarnya, Raden tak bisa tidur. Bayangan separuh wajah dari karung itu menatapnya dalam mimpi. Mulutnya bergerak tanpa suara. Temukan kami. Ketegangan meningkat seperti badai yang mendekat. Siapa di balik hantu logistik ini? Dan berapa nyawa lagi yang akan hilang sebelum kebenaran terungkap? Malam menyelimuti Sumedang dengan kegelapan yang pekat, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang berkedip lemah di kejauhan. Rumah sakit Sunda, bangunan megah dengan lobi marmer yang berkilau di siang hari, kini tampak seperti monumen kematian di bawah bayang-bayang bulan sabit. Di balik fasadnya yang terhormat, aroma antiseptik dan kematian bercampur dalam koridor-koridor sunyi, seolah menyimpan rahasia yang lebih gelap dari malam itu sendiri. Raden Akbar, dengan jaket kulit hitam yang menyembunyikan pistol di pinggangnya, berdiri di sudut parkir belakang rumah sakit, matanya tajam mengamati pintu logistik yang tersembunyi di balik tumpukan kotak limbah medis. Harry, menyamar sebagai petugas sanitasi dengan seragam lusuh dan topi yang menutupi bekas luka di pipinya, sudah berada di dalam, menyusup ke area kamar mayat yang dijaga ketat.
Ketegangan di udara terasa seperti tali baja yang siap putus, dan Raden tahu bahwa malam ini, mereka akan membuka pintu menuju horor yang lebih dalam. Harry bergerak pelan di koridor bawah tanah rumah sakit, senternya kecil menyapu dinding beton yang lembab, berlumut, dan berbau kimia tajam. Kamar mayat berada di ujung lorong, pintunya baja tebal dengan kunci digital canggih yang terlihat terlalu modern untuk bangunan tua ini. Ia memasang kamera pengintai kecil di sudut plafon, tangannya gemetar sedikit karena udara dingin yang tak wajar, bukan dari AC, tapi seperti embusan dari dunia lain. Saat ia mendekati pintu, bau formaldehida bercampur darah busuk menyelinap dari celah bawah, membuat bulu kuduknya berdiri. "Komandan," bisiknya melalui AirPage, suaranya teredam ketakutan, pintu ini tidak ada di denah resmi. Ini dibuat khusus, dan baunya seperti di truk itu. Di luar, Raden mengepalkan tangan, napasnya terlihat membentuk uap di udara malam yang dingin. "Cari tahu apa di balik pintu itu, Harry." "Hati-hati," perintahnya, suaranya rendah tapi penuh otoritas. Di dalam, Harry memeriksa tumpukan kotak limbah di dekat pintu. Plastik kuning bertanda biohazard, beberapa sobek, memperlihatkan kain kasa bekas darah dan jarum suntik bekas. Tiba-tiba, ia mendengar suara, langkah kaki pelan dari dalam kamar mayat, seperti seseorang berjalan dengan sepatu karet yang basah. Jantungnya berdegup kencang. Ia menyelinap ke bayangan, mematikan senter, dan menahan napas. Pintu terbuka perlahan, dan seorang staf medis bertopeng keluar, mendorong troli logam yang ditutup kain putih. Dari bawah kain, tetesan cairan merah menetes ke lantai, meninggalkan jejak seperti luka yang mengalir. Troli itu menuju pintu belakang rahasia yang Harry temukan, yang mengarah langsung ke area parkir logistik. Harry menyalakan kamera perekam di kacamatanya, tangkapan gambar memperlihatkan sesuatu yang mengerikan. Ketika kain di troli tersingkap sedikit akibat gerakan, sebuah lengan manusia yang terputus tergelincir keluar, jari-jarinya kaku dengan kuku yang membiru, urat-urat putih menonjol seperti tali yang robek. Kulitnya pucat, hampir transparan, dengan bekas sayatan rapi di siku, seolah dipotong dengan pisau bedah oleh tangan ahli tapi tanpa jiwa. "Allahu Akbar," bisik Harry, suaranya gemetar, ini kargo baru, Komandan." Raden di luar menahan napas, gambar dari kamera Harry ditransmisikan ke ponselnya. "Ikuti troli itu, tapi jangan ketahuan. Kita perlu tahu kemana ini pergi," perintahnya, meski hatinya terasa seperti dicengkeram cakar dingin. Sementara itu, di markas, Dr. Siti menggali arsip digital rumah sakit yang ia akses dengan dalih audit forensik. Matanya menyipit di depan layar, grafik menunjukkan lonjakan mengerikan. Dalam 6 bulan terakhir, jumlah jenazah tak bertuan yang disumbang untuk riset melonjak dari rata-rata 5 menjadi 25 per bulan, angka yang tak wajar, jauh di atas standar nasional. Lebih mengerikan, laporan patologi mencatat kematian umum seperti serangan jantung atau kecelakaan, tapi ada catatan kaki samar, penghapusan jaringan tidak relevan, dan pengawetan darurat. Siti menutup mata sejenak, membayangkan meja operasi di ruang gelap, di mana jenazah miskin tanpa nama dipotong-potong seperti daging di pasar. Organ-organ mereka direnggut untuk keuntungan. "Raden," katanya melalui telepon, suaranya bergetar, "ini bukan donasi riset. Ini panen organ sistematis. Mereka pilih jenazah tak bertuan karena tak ada yang akan cari." Di parkir logistik, Harry mengintil troli itu dari bayangan. Staf medis mendorongnya ke sebuah van putih gading dengan garis biru tua, mirip truk di Cadas Pangeran. Ketika pintu van terbuka, Harry melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam, puluhan karung putih sudah ditumpuk, beberapa basah dengan noda merah yang merembes, seperti luka terbuka yang masih berdarah. Bau busuk menyembur keluar, campuran darah, daging mentah, dan formaldehida yang begitu kuat hingga ia menutup mulut dengan tangan, menahan muntah. Staf itu buru-buru menutup pintu van, tapi tidak sebelum Harry melihat sesuatu di dasar tumpukan. Sepotong kepala manusia, rambut hitam basah menempel di kulit pucat, mata terbuka lebar dengan pupil yang memudar, seolah menjerit dalam diam. "Komandan, mereka siapkan kargo baru." "Sekarang," lapor Harry, suaranya nyaris pecah. Raden merasakan adrenalin membakar darahnya, tapi juga kengerian yang merayap seperti ular. Ia tahu van itu akan menuju pelabuhan atau gudang lain, mengulang siklus sadis yang dimulai di kamar mayat. Tapi sebelum ia bisa memberi perintah, ponselnya berdering lagi. "Kapolda," suaranya lebih berat dari sebelumnya. "Raden, mundur sekarang. Ada nama besar di RS Sunda. Yayasan mereka punya koneksi ke mantan menteri. Jika kamu gegabah, kariermu selesai, atau lebih buruk." Raden mengepalkan ponsel, hampir memecahkannya.
Saya tidak mundur, Pak. Mereka potong manusia seperti daging. Saya lihat buktinya. Ia memutuskan sambungan, tapi ketegangan meningkat seperti pisau yang menempel di tenggorokannya. Di markas, Siti menemukan nama yang muncul berulang di dokumen transfer jenazah. Dr. Sundana, ahli bedah terhormat, filantropis, dan anggota Dewan RS Sunda. Catatan keuangan menunjukkan ia baru saja melunasi utang besar secara misterius. Raden, Dr. Sundana mungkin kunci. Dia yang tanda tangani transfer jenazah ini, lapor Siti. Raden menatap ke arah Van yang mulai melaju dari parkir, lampunya memotong kabut seperti mata predator. Harry, ikuti Van itu. Siti, gali lebih dalam tentang Sundana. Kita masuk ke sarang monster malam ini. Di dalam dadanya, trauma lama bangkit, kecelakaan istrinya, laporan penyalahgunaan jenazah yang ditutup paksa. Kengerian malam itu bukan hanya soal potongan tubuh, tapi juga bayangan konspirasi yang bisa membunuh mereka semua. Langit Sumedang gelap gulita, hanya sesekali diterangi kilat yang menyambar jauh di pegunungan, mengguncang udara dengan gemuruh pelan. Raden Akbar dan Cici melaju dalam mobil dinas tanpa sirene, menuju kawasan industri tua di pinggiran kota, tempat gudang PT Kargo Cepat Mandiri berdiri seperti monumen terlupakan. Jalanan berbatu dan penuh lubang membuat mobil bergoyang, mencerminkan ketegangan yang menyelimuti keduanya. Raden menggenggam kemudi, matanya tajam tapi pikirannya dipenuhi bayangan mengerikan. Potongan lengan dengan kuku membiru, separuh wajah dengan mata kosong, dan tetesan darah yang merembes dari karung di truk cadas pangeran. Cici, di sampingnya, menatap layar tabletnya, jari-jarinya menelusuri peta digital dan data logistik yang ia kumpulkan. Gudang ini mati 2 tahun, tapi truk itu terawat baik, Komandan, katanya, suaranya kering tapi penuh konsentrasi. Ini front. Seseorang beli nama perusahaan mati untuk operasi klandestin. Mereka tiba di gudang, bangunan suram dengan dinding cat mengelupas dan pintu besi berkarat yang tampak tak tersentuh selama bertahun-tahun. Angin malam membawa bau debu basah dan sesuatu yang lebih gelap, aroma kimia yang samar, seperti sisa formaldehida yang menempel di ingatan Raden. Ia memotong gembok dengan gunting besi, bunyi kering logam menggema seperti lonceng kematian di keheningan. Di dalam, gudang itu sunyi, dingin, dan kosong, seperti perut makam yang ditinggalkan. Senter Raden menyapu ruangan, meja kayu reot, kursi patah, dan tumpukan debu tebal yang menutupi lantai. Tidak ada jejak aktivitas, tapi ketegangan di udara terasa seperti ada mata tak terlihat yang mengintai dari bayangan. Cici bergerak seperti pemburu, senter UV-nya menyapu setiap inci. Perusahaan kargo pasti tinggalkan jejak, gumamnya, matanya menyipit. Di area pengiriman belakang, lantai semen lebih kotor, berminyak, dengan noda coklat gelap yang mengeras seperti darah kering yang terlupakan. Ia membungkuk, mengambil sampel kecil dengan pinset, dan memasukkannya ke tabung reaksi. Ini bukan minyak mesin biasa, Komandan, katanya, suaranya bergetar dengan campuran kengerian dan kegembiraan. Ada serpihan plastik tipis di bawahnya, seperti sisa label perekat. Dengan senter UV, ia menemukan pola lem persegi panjang di sudut palet kayu lapuk, dengan tinta pudar yang membentuk kode angka. Kode pengiriman maritim internasional. Ini untuk kargo spesial, mungkin ke pelabuhan transit Asia Tenggara. Raden mendekat, jantungnya berdetak kencang. Cocokkan dengan database logistik global, Cici. Cepat. Tapi sebelum Cici bisa menjawab, Raden menendang sesuatu di bawah meja. Kotak kardus basah, berjamur, yang mengeluarkan bau kimia menyengat. Di dalamnya, beberapa botol plastik kosong dengan label pudar, formaldehida 37%, penggunaan lab patologi. Jari-jarinya menelusuri label itu, pikirannya melayang ke kamar mayat RS Sunda, ke troli dengan lengan terputus yang Harry lihat tadi malam. Ini bukan gudang kargo biasa, bisiknya, suaranya rendah tapi penuh kengerian. Mereka potong dan kemas jenazah di sini, seperti daging di rumah jagal. Tiba-tiba, ponsel Raden bergetar, Harry dari lapangan, suaranya tegang melalui ERPC. Komandan, saya dapat info dari informan di RS Sunda. 2 hari sebelum truk ditemukan di Cadas Pangeran, ada pengiriman besar, lebih dari 50 karung jenazah, dari pintu belakang kamar mayat. Bukan mobil kampus kedokteran, tapi van putih gading dengan garis biru tua, persis seperti truk itu. Raden menahan napas, kengerian merayap seperti ular di tulang punggungnya. Sopirnya, Harry. Ada yang lihat sopirnya? Tanyanya, suaranya rendah tapi mendesak. Tidak ingat nomor polisi,
Tapi staf bilang sopir itu sendirian. Gelisah, bilang dia buru-buru ke Cadas Pangeran sebelum macet. Gambar mulai terbentuk di benak Raden. Sopir yang melarikan diri, mungkin karena trauma melihat isi karung, atau diancam oleh kekuatan yang lebih besar. Harry, fokus ke staf kamar mayat. Cari tahu siapa yang urus pengiriman itu, perintah Raden. Ia menoleh ke Cici, yang masih memeriksa palet dengan senter UV. Cici, kode itu, bisa lacak tujuannya? Cici mengangguk, jari-jarinya mengetik cepat. Sudah masuk sistem, Komandan. Ini rute ke pelabuhan besar, mungkin Teluk Bayur atau langsung ke Singapura. Kargo ini bukan untuk lokal, ini pasar gelap internasional. Ketegangan di gudang itu meningkat, udara terasa semakin berat, seperti ada hantu yang berbisik dari bayangan. Raden berjalan ke sudut ruangan, senternya menangkap sesuatu yang membuat darahnya membeku. Noda merah tua di dinding, setinggi pinggang, seperti bekas tangan yang tergelincir saat membawa beban berat. Di bawahnya, sehelai kain kasa bekas darah tergeletak, basah dan lengket, seolah baru saja digunakan untuk membersihkan sesuatu yang mengerikan. Siti, panggil Raden melalui telepon, suaranya hampir pecah, periksa laporan patologi lagi. Cari tahu apakah RS Sunda pesan formaldehida dalam jumlah besar. Ini bukan sekadar kargo, ini operasi bedah bawah tanah. Di markas, Dr. Siti membuka data baru, wajahnya memucat. Raden, RS Sunda pesan formaldehida 3 kali lipat kebutuhan normal kamar mayat dalam 6 bulan terakhir. Dan ada nama yang muncul di semua pesanan, Dr. Sundana. Nama itu seperti petir di kepala Raden. Dr. Sundana, dokter bedah terhormat, filantropis, tapi juga pria yang baru saja lunasi utang besar secara misterius. Dia kunci, gumam Raden, tapi sebelum ia bisa bicara lebih lanjut, lampu senter Cici menangkap sesuatu di sudut gudang, sebuah karung putih kecil, tersembunyi di balik palet, robek di samping. Dari robekan itu, sesuatu mengintip keluar, jari manusia, kaku dan pucat, dengan kuku yang retak, seolah mencakar keluar dari kematian. Cici tersentak, mundur hingga menabrak dinding. Komandan, suaranya hilang, digantikan kengerian murni. Raden mendekat, hatinya terasa seperti dihantam palu. Jari itu bukan hanya potongan, ada bekas gigitan di kulitnya, seperti seseorang, atau sesuatu, mencoba mengunyahnya sebelum dikemas. Bau busuk darah dan formaldehida menyembur, membuat Raden menahan napas. Ambil foto, segel sebagai bukti, perintahnya, tapi suaranya gemetar. Ini bukan lagi sekadar kejahatan, ini adalah kengerian yang melampaui kemanusiaan, di mana tubuh manusia diperlakukan seperti limbah, dipotong, dikunyah, dan dijual. Dan di balik semua ini, ada Dr. Sundana, pintu belakang kamar mayat, dan jaringan yang siap membunuh untuk menjaga rahasianya. Malam itu, hujan deras mengguyur Sumedang seperti air mata langit yang tak henti, membuat jalanan licin dan gelap seperti lubang neraka. Raden Akbar berdiri di depan rumah mewah Dr. Sundana di perbukitan elit, air hujan menetes dari topi jas hujannya, mencampur dengan keringat dingin di dahinya. Rumah itu tampak seperti istana, dengan gerbang besi tinggi dan lampu sorot yang memotong kegelapan, tapi Raden tahu di baliknya tersembunyi kegelapan yang lebih mengerikan. Potongan tubuh manusia yang dipanen seperti daging di pasar gelap. Tim kecilnya, Harry, Cici, dan 2 petugas bersenjata, berdiri di sampingnya. Napas mereka membentuk uap di udara dingin. Ingat, diam-diam. Jangan biarkan dia kabur atau hubungi siapapun, bisik Raden, suaranya tegang seperti senar biola yang siap putus. Harry mengangguk, pistolnya tersembunyi di balik jaket. Siap, Komandan. Tapi kalau dia tahu kita datang, bisa ada jebakan. Mereka menyusup melalui pagar belakang, hujan menyamarkan suara langkah mereka. Di dalam rumah, cahaya redup dari ruang tamu menyinari siluet Dr. Sundana yang duduk sendirian di sofa, memegang gelas anggur merah yang gemetar di tangannya. Raden memberi isyarat, dan mereka bergerak cepat, pintu terbuka dengan paksa, pistol diarahkan. Dr. Sundana. Polisi. Jangan gerak, teriak Raden. Suaranya menggema seperti guntur. Dokter itu tersentak, gelas jatuh ke karpet, anggur merah menyebar seperti darah segar. Wajahnya yang biasanya agung dan percaya diri kini pucat seperti mayat, matanya melebar penuh ketakutan. Apa-apa ini? Siapa kalian? Tanyanya, suaranya bergetar, tapi ada nada defensif yang tersembunyi. Harry maju, memeriksa ruangan dengan cepat. Bersih, Komandan. Tidak ada orang lain. Raden mendekati dokter itu,
Meletakkan setumpuk dokumen di meja kopi, grafik lonjakan transfer jenazah, laporan pemesanan formaldehida berlebih, dan foto pintu belakang kamar mayat. "Dokter, Anda tahu kenapa kami di sini?" kata Raden, suaranya dingin tapi menusuk seperti pisau bedah. 47 karung di cadas pangeran. Potongan tubuh manusia, dipotong rapi seperti daging halal. Dan nama Anda ada di setiap berkas transfer jenazah tak bertuan dari RS Sunda. Sundana mundur di sofa, tangannya gemetar memegang lengan kursi. Ini salah paham. Itu untuk riset medis. Saya dokter, saya selamatkan nyawa, bukan apa yang kalian pikir. Raden mencondongkan tubuh, matanya menatap tajam ke mata dokter itu, seperti sedang membedah jiwa. Riset? Anda potong mereka seperti hewan sembelih. Lihat ini, ia membuka foto forensik di ponselnya, memperlihatkan close-up potongan hati yang licin, urat-urat putih menonjol seperti kabel robek. Ini hati manusia, dokter. Dipotong presisi, diawetkan dingin, siap dikirim. Dan Anda yang tanda tangani. Kenapa? Uang? Atau ada yang paksa Anda? Sundana menelan ludah, keringat membasahi dahinya, matanya melirik ke foto itu dengan kengerian yang nyata. Tidak seperti itu. Anak saya sakit parah. Transplantasi sumsum tulang di luar negeri. Biayanya. Tuhan, biayanya tak terbayang. Mereka datang ke saya saat saya putus asa. Tawarkan kesepakatan iblis. Harry mendekat, suaranya kasar dan menegangkan. Siapa, mereka? Bicara, dokter. Atau kami bawa Anda ke markas sekarang, dan besok nama Anda jadi headline, dokter bedah potong mayat untuk dijual. Sundana menggeleng, air mata mulai menetes, tapi suaranya berubah menjadi bisik mengerikan, seperti pengakuan dari kubur. Mereka dari jaringan besar. Wira, manajer logistik dari PT Samudra Kargo Mandiri. Dia yang hubungi saya pertama. Bilang, dokter, jenazah tak bertuan itu sia-sia di kamar mayat. Kami bisa jadikan berguna. Organ untuk transplantasi, jaringan untuk riset. Anda hanya perlu siapkan mereka. Saya tolak dulu, tapi anak saya sekarat. Mereka bayar utang saya, janji selamatkan dia. Cici, yang selama ini diam, maju dengan tablet di tangan, memperlihatkan data keuangan. Transfer dana mencurigakan ke rekening Anda, dokter. Dari perusahaan offshore terkait SKM. Ini bukan donasi, ini bayaran darah. Sundana menutup mata, tubuhnya gemetar. Ya, Tuhan ampuni saya. Saya harus potong mereka. Jenazah miskin, tanpa keluarga, korban kecelakaan tanpa identitas. Saya buka tubuh mereka di ruang operasi rahasia malam-malam. Potong organ berharga, hati, ginjal, kornea. Saya tan rapi, tapi darahnya masih hangat kadang, seperti mereka masih hidup. Saya dengar jeritan dalam kepala saya setiap kali pisau menyentuh kulit. Lalu awetkan dengan formaldehida, kemas dalam karung, kirim lewat pintu belakang. Wira jemput, bilang, kargo siap, dokter. Bapak besar puas. Raden merasakan mual naik ke tenggorokan, tapi ia tekan. Bapak besar? Siapa dia? Bicara, atau kami tutup RS Sunda besok. Sundana membuka mata, tatapannya penuh horor seperti melihat hantu. Haji Ramdan, pemilik SKM. Konglomerat logistik dengan koneksi politik tinggi. Dia yang kendalikan semuanya. Saya hanya pion, komandan. Kalau dia tahu saya bicara, dia bisa bunuh anak saya. Dia pernah bilang, dokter, ingat, mayat tak bertuan bisa jadi siapa saja. Termasuk keluarga Anda jika bocor. Kata-kata itu menggantung di udara seperti ancaman maut, membuat ruangan terasa lebih dingin, hujan di luar semakin deras seperti tangis korban. Harry menggeleng, suaranya penuh amarah. Anda dokter, sumpah Hipocrates. Tapi Anda jadikan manusia komoditas? Potong seperti daging halal di pasar? Bagaimana Anda tidur malam, dokter? Dengan jeritan mereka di mimpi? Sundana menangis terseduh, tubuhnya lunglai. Saya tak bisa tidur. Setiap malam, saya lihat wajah mereka, mata kosong, mulut terbuka seperti jerit diam.
Tapi anak saya, dia hidup karena ini. Ampuni saya, Tuhan ampuni. Raden berdiri, hatinya terasa seperti diiris. Anda akan cerita semua di markas. Nama, rute, semuanya. Ini akhirnya, dokter. Tapi saat mereka bawa Sundana keluar, telepon Raden berdering, nomor tak dikenal. Suara di ujung sana dingin, tanpa nama, AKP Raden, mundur sekarang. Atau istri Anda yang dulu bukan satu-satunya yang kecelakaan. Klik. Kengerian malam itu baru dimulai, dengan ancaman yang lebih gelap dari hujan di luar. Hujan telah reda, meninggalkan Sumedang dalam kesunyian yang mencekam, hanya sesekali dipecah oleh suara tetesan air dari atap-atap rumah. Di markas Polda Jawa Barat, ruang operasi sementara terasa seperti medan perang yang sunyi, penuh ketegangan yang tak terucap. Raden Akbar berdiri di depan papan kasus, matanya menyipit menelusuri garis-garis merah yang menghubungkan foto karung berdarah, label formaldehida, pintu belakang RS Sunda, dan nama Dokter Sundana. Pengakuan dokter itu masih bergema di kepalanya, Haji Ramdan, dia yang kendalikan semuanya. Tapi ancaman telepon misterius tadi malam, mengungkit kematian istrinya, membuat darah Raden mendidih sekaligus membeku. Ia tahu jaringan ini bukan sekadar kriminal, tapi monster institusional yang dilindungi perisai politik. Cici duduk di sudut ruangan, matanya merah karena begadang, jari-jarinya menari di keyboard laptop, menelusuri data keuangan yang ia retas dari sistem perbankan. Komandan, katanya, suaranya serak tapi penuh semangat, saya temukan sesuatu. Transfer dana besar, rutin setiap bulan, masuk rekening pribadi Haji Ramdan dari Yayasan Cahaya Kemanusiaan, berbasis di lepas pantai. Ini bukan rekening operasional PT Samudra Kargo Mandiri, ini pribadi, disembunyikan dengan deskripsi, donasi bisnis. Raden mendekat, melihat flowchart rumit di layar Cici. Cahaya kemanusiaan? Kedengarannya seperti topeng amal untuk kejahatan, gumamnya, suaranya rendah tapi penuh kengerian. Lacak sumber dananya, Cici. Kita butuh bukti yang tak terbantahkan. Heri masuk ruangan, wajahnya tegang setelah kembali dari lapangan. Komandan, saya sudah hubungi informan di pelabuhan Teluk Bayur. Ada gerakan mencurigakan, truk pendingin SKM masuk keluar gudang berpendingin pada jam yang aneh, tengah malam. Wira, manajer logistik mereka, terlihat di sana kemarin, kelihatan panik. Raden menoleh, jantungnya berdetak kencang. Wira. Dia yang disebut Sundana. Kita harus kejar dia sebelum kargo berikutnya bergerak. Tapi sebelum ia bisa memberi perintah, pintu ruangan terbuka keras. Jenderal Gusti, atasan Raden, masuk dengan wajah penuh kerut kekhawatiran, seragamnya sedikit kusut, sesuatu yang jarang terlihat pada perwira senior itu. Raden, kita perlu bicara. Sekarang, kata Gusti, suaranya berat seperti batu. Ia menutup pintu, memastikan hanya mereka berdua. Kamu sudah terlalu dalam. Saya dapat telepon dari Jakarta tadi pagi. Mereka tahu kamu incar Haji Ramdan. Dia bukan cuma pebisnis, dia bendahara kampanye partai besar, punya saham di yayasan yang kelola RS Sunda. Satu langkah salah, dan bukan cuma kariermu yang tamat, kita semua bisa jadi korban. Raden berdiri tegak, matanya membara meski hatinya terasa seperti diiris. Jenderal, mereka potong manusia seperti daging sapi. 47 karung dicadas pangeran, dan sekarang kargo baru disiapkan. Saya punya bukti transfer dana ke Ramdan, pengakuan Sundana, dan pintu rahasia di kamar mayat. Ini bukan bisnis, ini kejahatan kemanusiaan. Gusti menghela napas, wajahnya penuh konflik. Saya tahu moralmu, Raden. Tapi politik adalah rawa. Kamu tusuk Ramdan, mereka akan balik hancurkan kamu. Bukti transfer itu? Dia bisa bilang itu donasi legal. Pengakuan Sundana? Dia pion, mudah dikorbankan. Kamu butuh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa mereka bantah. Raden mengepalkan tangan, suaranya rendah tapi penuh amarah. Saya tidak akan mundur, Jenderal. Istri saya mati karena orang-orang seperti ini, kasusnya ditutup sebagai kecelakaan. Saya tahu mereka bisa bunuh lagi, tapi saya juga tahu kebenaran ada di pelabuhan itu, di tangan Wira. Beri saya waktu. Gusti menatapnya lama, campuran kekaguman dan ketakutan di matanya. 24 jam, Raden. Jika tidak ada bukti fisik, saya dipaksa tarik kamu. Bukan karena saya mau,
Jakarta yang perintah. Ia berbalik, meninggalkan ruangan, pintu tertutup dengan bunyi pelan yang terasa seperti palu menghantam. Raden kembali ke timnya, wajahnya keras tapi matanya menyala. Cici, fokus ke Yayasan Cahaya Kemanusiaan. Cari tahu siapa di baliknya. Harry, siapkan tim kecil ke pelabuhan. Wira adalah kunci. Kita cegat dia malam ini. Cici mengangguk, tapi suaranya gemetar saat ia menunjuk layar. Komandan, ada lagi. Yayasan ini punya transfer dari rekening di Swiss, atas nama seseorang bernama Dr. Satria, dokter bedah transplantasi yang pensiun dini 2 tahun lalu. Dia mungkin otak medis di balik ini. Nama itu seperti petir, mengingatkan Raden pada desas-desus di kalangan kepolisian tentang dokter misterius yang kabur ke Eropa. Satria, ulang Raden, suaranya rendah tapi penuh kengerian. Sundana hanya pion. Satria yang atur pasar organ global. Dan Ramdan lindungi dia dengan koneksi politiknya. Harry menyela, suaranya kasar dan mendesak. Komandan, kalau kita ke pelabuhan malam ini, kita masuk sarang singa. Wira bukan orang biasa, dia punya pengawal bersenjata. Dan kalau Ramdan tahu kita datang, bisa ada penyergapan. Kita butuh rencana matang, atau kita jadi mayat berikutnya. Raden menatap papan kasus, foto potongan hati dan separuh wajah dengan mata kosong seolah menatapnya kembali. Kita tidak punya waktu, Harry. Setiap jam kita tunda, kargo baru bergerak, lebih banyak jenazah dipotong, lebih banyak nyawa diperdagangkan. Malam ini, kita ke pelabuhan. Bawa senjata, dan pastikan rompi anti peluru. Ini bukan penyelidikan lagi, ini perang. Malam itu, di bawah langit tanpa bulan, tim kecil Raden melaju menuju pelabuhan Teluk Bayur. Lampu mobil dimatikan untuk menghindari perhatian. Ketegangan di dalam mobil terasa seperti bom yang siap meledak. Setiap suara, angin, ranting patah, atau deru mesin truk di kejauhan, membuat mereka waspada. Raden memegang pistolnya erat, bayangan istri dokter yang mati mencurigakan bercampur dengan kengerian karung-karung berdarah. Harry, kalau kita tangkap Wira, kita bisa buka perisai Ramdan. Tapi kalau gagal, ia tak melanjutkan, tapi semua tahu akhir kalimat itu. Mereka mungkin tak pulang hidup-hidup. Pelabuhan Teluk Bayur di malam hari adalah neraka yang basah dan gelap, di mana angin laut membawa bau amis ikan busuk bercampur minyak mesin dan sesuatu yang lebih mengerikan, aroma darah yang membeku di udara lembab. Kabut tebal bergulung dari laut, menyembunyikan kontainer-kontainer raksasa seperti makam besi yang menjulang, dan suara ombak menghantam dermaga seperti jeritan yang teredam. Raden Akbar dan tim kecilnya, Harry, Cici, dan 3 petugas bersenjata, bersembunyi di balik tumpukan peti kayu yang lapuk, tubuh mereka basah kuyup oleh gerimis dingin yang menusuk tulang. Pistol di tangan Raden terasa berat, jarinya kaku karena adrenalin yang membakar, tapi juga kengerian yang merayap seperti ular beracun. Wira ada di sana, bisik Harry, matanya menyipit melalui teropong malam, menunjuk ke gudang pendingin SKM yang cahayanya redup seperti mata predator. Dia awasi pemuatan kontainer itu. Kelihatan gugup, pegang ponsel terus. Raden mengangguk, napasnya terlihat sebagai uap putih di udara malam yang beku. Manifesto pelabuhan bilang itu, bahan kimia industri pendingin. Bohong. Ini kargo organ pengganti setelah truk cadas pangeran gagal. Kita cegat sebelum dimuat ke kapal. Cici, yang memantau dari laptop tersembunyi, menambahkan dengan suara rendah tapi tegang, saya retas sistem mereka, Komandan. Tujuannya pelabuhan transit di Singapura, lalu Eropa Timur, pasar hitam transplantasi. Muatannya kode CHC, sama seperti pola SKM. Harry menggeleng, suaranya penuh amarah, kalau kita lambat, puluhan jenazah lagi dipotong malam ini. Bayangkan, Komandan, tubuh miskin di meja operasi, pisau menyayat kulit hidup-hidup, darah mengalir seperti sungai, organ direnggut saat jantung masih berdenyut lemah. Mereka bergerak seperti bayangan, menyusup melewati tumpukan kontainer yang berkarat, suara langkah mereka tertutup deru mesin forklift di kejauhan. Pelabuhan ini adalah labirin kegelapan, di mana bayangan memanjang seperti tangan mayat yang meraih dari kubur. Tiba-tiba, Wira muncul dari gudang, pria parubaya dengan wajah pucat dan mata gelisah, memegang ponsel yang berdering. Ia berbicara pelan, suaranya terbawa angin. Ya, Bapak Besar. Kargo pengganti siap. Organ segar, dipotong rapi malam tadi. Tidak ada masalah. Raden memberi isyarat, dan mereka menyergap. Harry melompat dari belakang, menekan pistol ke punggung Wira,
sementara petugas lain mengamankan pintu gudang. "Jangan gerak, Wira!" "Polisi!" teriak Raden, suaranya menggelegar seperti petir. Wira tersentak, ponsel jatuh ke tanah basah, wajahnya memucat seperti mayat yang baru bangkit. "Apa-apa ini?" "Saya cuma manajer logistik," katanya, suaranya gemetar, tapi matanya melirik ke kontainer dengan ketakutan yang nyata. Harry mendorongnya ke dinding gudang, suaranya kasar dan brutal, "Bohong! Kamu tahu isi kontainer itu? Potongan manusia, organ basah yang masih berdarah, dipotong seperti daging kurban." "Sundana sudah bicara, Wira. Kamu yang jemput karung dari RS Sunda, kemas di gudang mati, kirim ke pasar gelap." Wira menggeleng hebat, keringat bercucuran bercampur air hujan. Tidak, itu untuk riset. Saya hanya ikuti perintah. Kalau Bapak Besar tahu saya ditangkap, dia akan potong saya hidup-hidup, seperti mereka." Raden mendekat, matanya menusuk seperti pisau. "Buka kontainer itu sekarang, atau kami buka paksa. Dan cerita semuanya. Siapa Bapak Besar?" "Ramdan?" Wira gemetar, tangannya ragu-ragu membuka kunci kontainer. Suara logam bergesek seperti jeritan logam yang menyayat telinga. Pintu terbuka pelan, udara dingin menyembur keluar seperti napas monster, membawa bau amis darah pekat, daging busuk, dan formaldehida yang menyengat seperti asam membakar hidung. Di dalam, puluhan kotak kargo kecil tertata rapi, ditandai label peringatan biologis yang pudar. Raden memerintahkan pembukaan salah satu kotak. Dengan pisau, Harry merobek tutupnya, dan horor terungkap dalam cahaya senter yang gemetar. Di dalam kotak, organ manusia basah mengkilap di bawah lapisan es tipis yang mencair, darah merembes seperti luka terbuka yang tak pernah sembuh. Sebuah hati manusia, berwarna merah gelap, urat-uratnya menonjol seperti akar pohon yang robek, masih berdenyut samar seolah baru saja direnggut dari dada yang hangat. Di sampingnya, ginjal yang terbelah dua, permukaannya licin dan berlubang seperti daging yang digerogoti cacing, dengan sayatan brutal di tepi yang meninggalkan robekan daging menganga. Serat-serat otot putih tergantung seperti benang darah. Lebih dalam, fragmen kulit manusia dengan tato pudar, tapi yang paling menyayat adalah sepotong paru-paru yang mengempis, permukaannya berbintik darah kering, seperti organ yang dicekik dalam kegelapan sebelum dipotong. Bau itu, darah segar bercampur busuk, seperti masuk rumah jagal di mana korban masih bernapas, jeritan mereka terperangkap dalam daging yang dingin. Wira muntah di sudut, tubuhnya gemetar hebat. Itu dari RS Sunda. Jenazah tak bertuan, dipotong malam tadi. Sundana yang siapkan, potong perut mereka, renggut organ dengan tangan berdarah, bilang, "Ini untuk kemanusiaan. Saya hanya jemput, kemas, kirim." Harry menarik kerah Wira, suaranya brutal, "Dan kamu biarkan? Kamu lihat mereka dipotong seperti binatang, darah mengalir ke saluran pembuangan, tulang retak digergaji, dan kamu anggap bisnis? Berapa nyawa yang kamu angkut, Wira? Berapa jeritan yang kamu abaikan?" Wira menangis, suaranya pecah, "Saya takut. Bapak Besar, Haji Ramdan, dia ancam bunuh keluarga saya kalau gagal. Dia bilang, organ ini mahal, Wira. Satu kesalahan, dan kamu jadi kargo berikutnya, dipotong hidup-hidup, organmu dijual ke Eropa." Cici, yang memeriksa ponsel Wira yang jatuh, berseru kaget, "Komandan, ada pesan baru, pastikan pemuatan lancar. Klien Eropa tunggu. Dokter S akan urus di sana." Ini bukan Sundana, ini Dokter Satria, dokter bedah yang pensiun dini. Folder tersembunyi di ponsel ini penuh komunikasi dengan dia di Eropa. Sundana hanya pion, Satria yang kendalikan kualitas organ, pastikan lolos pemeriksaan medis di tujuan. Raden merasakan gelombang kengerian baru, seperti pisau menyayat hatinya. Twist ini. Satria broker internasional. Ramdan hanya sediakan logistik dan perisai politik. Wira, cerita semuanya di markas. Atau kami biarkan Ramdan tahu kamu bicara. Bayangkan, tubuhmu dipotong pelan-pelan, organ demi organ, sementara kamu masih sadar. Wira runtuh, mengangguk lemah, tapi di luar, suara langkah mendekat, pengawal SKM mungkin, atau bayangan lebih gelap. Raden memberi isyarat evakuasi, tapi kengerian malam itu tak berakhir. Di kontainer, salah satu kotak robek memperlihatkan mata manusia yang terbuka lebar, menatap mereka dengan jeritan diam, seolah korban masih hidup dalam kegelapan brutal itu. Jaringan semakin dalam, dan darah semakin mengalir. Hutan perbukitan di pinggiran Sumedang adalah tempat persembunyian yang sempurna bagi yang putus asa,
gelap, lembab, dan penuh suara angin yang seperti jeritan hantu dari pepohonan tinggi. Raden Akbar dan Heri melaju pelan di jalan tanah yang berlumpur, lampu mobil dimatikan untuk menghindari perhatian. Hujan sisa malam tadi membuat ban tergelincir seperti tubuh yang tergelincir di meja pemotongan. Informasi dari Wira yang ditangkap, sopir hilang bernama Asep, bersembunyi di gubuk kumuh setelah meninggalkan truk di Cadas Pangeran, membawa mereka ke sini. Raden memegang pistol nyarat, pikirannya dipenuhi gambar sadis dari kontainer, hati yang berdenyut samar, ginjal terbelah dengan robekan daging menganga, paru-paru berbintik darah seperti digerogoti dari dalam. Asep ini kunci moral kita, bisik Raden, suaranya rendah tapi penuh tekanan. Dia yang tinggalkan truk itu sebagai pesan. Tapi kalau dia trauma, kesaksiannya bisa hancurkan Ramdan. Heri mengangguk, matanya menyipit ke kegelapan. Komandan, Wira bilang Asep lihat isi karung langsung. Bayangkan, potongan panggul yang digergaji, darah beku menetes seperti air mata setan. Kalau dia bicara, itu akan jadi mimpi buruk bagi jaringan ini. Mereka turun dari mobil, bergerak pelan melewati semak belukar yang mencakar kulit seperti kuku mayat, suara ranting patah menggema seperti tulang retak. Gubuk itu muncul di depan, struktur kayu reot, atap bocor, dan cahaya lilin redup dari jendela kotor. Di dalam, Asep duduk di sudut, tubuhnya kurus seperti kerangka hidup, matanya cekung dan gemetar, tangannya memeluk lutut seperti mencoba menahan jeritan dalam. Heri menendang pintu pelan, pistol diarahkan. Asep. Polisi. Jangan gerak. Asep tersentak, mundur ke dinding, wajahnya pucat seperti daging mayat yang dibuang. Siapa? Jangan dekat. Mereka akan datang. Mereka akan potong saya seperti mereka potong orang-orang itu. Jeritnya, suaranya pecah seperti kaca retak, penuh horor yang mentah. Raden maju pelan, tangannya terangkat, suaranya lembut tapi mendesak. Asep, kami di sini untuk lindungi kamu. Kami tahu tentang truk di Cadas Pangeran. Kamu yang tinggalkan itu, kan? Cerita pada kami. Apa yang terjadi malam itu? Asep menggeleng hebat, air mata bercampur keringat membasahi wajahnya yang keriput prematur. Tidak bisa. Saya lihat mereka, potongan-potongan itu. Darahnya masih hangat, Komandan. Saya dengar jeritan mereka di kepala saya setiap malam. Heri duduk di depannya, suaranya kasar tapi penuh empati paksa. Kami tahu kamu direkrut Wira. Gajinya besar, kan? Untuk angkut, kargo medis. Tapi itu bukan jenazah utuh untuk riset. Bicara, Asep, atau hantu itu akan bunuh kamu dari dalam. Asep menelan ludah, tubuhnya gemetar seperti daun di angin kencang. Ya, Wira bilang itu jenazah untuk kedokteran. Gajinya 10 kali lipat, saya butuh untuk operasi ibu saya. Saya jemput di pintu belakang RS Sunda, staf medis gelisah, dorong troli dengan kain putih basah darah. Bau Ami sudah aneh, tapi saya abaikan. Saya kendarai semalaman, tanjakan Cadas Pangeran membuat mesin panas. Saya berhenti, keluar cek, lalu dengar tetesan dari bak. Bukan air pendingin, itu darah kental, pekat seperti lendir setan. Raden mencondongkan tubuh, matanya menatap tajam, lalu kamu buka gemboknya, kan? Cerita detailnya, Asep. Apa yang kamu lihat? Asep menutup mata, suaranya berubah menjadi bisik mengerikan, seperti pengakuan dari neraka. Ya, Tuhan ampuni. Saya robek karung dengan kunci pas, dan itu bukan beras atau ikan. Saya lihat potongan panggul manusia, digergaji kasar, tulangnya mencuat tajam seperti pisau, sumsum merah menetes pelan seperti air liur monster. Di sampingnya, lengan dengan jari retak, kuku biru seperti digigit, urat-urat robek tergantung seperti usus yang ditarik paksa. Darah beku menempel, tapi masih lembab, seperti tubuh baru dipotong pagi itu. Saya bayangkan dokter gila menyayat kulit mereka hidup-hidup, pisau menyusuri daging, darah menyembur seperti air mancur hitam, jeritan mereka memenuhi ruang operasi gelap. Saya muntah di sana, Komandan. Saya sadar itu bukan jenazah, itu korban yang dijarah, organ direnggut brutal, tulang retak digergaji listrik yang berdering seperti jeritan bayi. Heri mengepalkan tangan, suaranya penuh amarah, lalu kamu telepon Wira? Apa katanya? Asep membuka mata, tatapannya penuh horor seperti melihat setan. Wira panik, teriak, tutup lagi. Cepat ke pelabuhan atau kau mati seperti mereka. Dipotong pelan, organ demi organ, sementara kau masih bernapas, darahmu mengalir ke saluran seperti limbah.
Tapi saya tak bisa. Saya telepon nomor darurat yang Wira simpan, Bapak Besar. Suaranya berat, dingin seperti pisau di leher. Tinggalkan truk itu di sana. Mesin tetap nyala. Jangan muncul lagi, atau ibumu dipotong dulu. Perutnya dibuka, ususnya ditarik hidup-hidup, matanya dicungkil sementara dia jerit minta ampun. Kata-kata itu menggantung seperti darah menetes, membuat ruangan gubuk terasa seperti rumah jagal, bau busuk imajiner darah dan daging busuk menyelimuti mereka. Raden menahan mual, suaranya tegas tapi gemetar. Bapak besar itu Haji Ramdan, kan? Ancaman itu bukti dia tahu isi kargo, perdagangan daging manusia, potong brutal di meja operasi, organ dijual seperti barang murah. Asep mengangguk lemah, tubuhnya lunglai. Ya, saya tinggalkan truk sebagai jeritan bisu. Saya ingin dunia tahu, potongan-potongan itu, darah mereka masih menetes, seperti mereka hidup dan jerit dalam karung. Tolong lindungi saya, Komandan. Mereka akan datang, potong saya seperti itu, gergaji berdering, daging robek, darah menyembur panas. Heri memasang borgol pelan, suaranya rendah, kamu aman sekarang, Asep. Kesaksianmu akan hancurkan mereka. Bayangkan Ramdan di penjara, jerit seperti korban yang dia potong. Mereka bawa Asep ke mobil, tapi di kegelapan hutan, suara ranting patah terdengar lagi, mungkin angin, atau bayangan jaringan yang mengintai. Raden merasakan dingin merayap, kesaksian ini senjata moral, tapi juga umpan untuk monster yang lebih brutal, siap menyayat siapa saja yang mendekat. Horor malam itu bukan akhir, itu baru permulaan pembantaian yang lebih gelap. Markas Polda Jawa Barat terasa seperti benteng di bawah pengepungan, udara malam dipenuhi ketegangan yang mencekam, seperti sebelum badai yang siap menghancurkan. Ruang interogasi kecil, dengan dinding beton abu-abu dan lampu neon yang berkedip lemah, terasa seperti pusat neraka. Haji Ramdan, konglomerat logistik yang dikenal dermawan di depan publik, duduk di kursi besi, tangannya diborgol, tapi wajahnya masih memancarkan kesombongan yang dingin. Pakaian sutranya yang mahal kini kusut, namun matanya, tajam dan penuh perhitungan, seperti mata predator yang terpojok tapi siap menerkam. Raden Akbar berdiri di depannya, memegang setumpuk dokumen dan sebuah tablet yang menampilkan foto-foto mengerikan, karung robek dengan potongan panggul yang digergaji, hati basah yang masih berdenyut samar, dan mata manusia yang menatap kosong dari dalam kotak kargo. Asep, sang sopir, kini aman di bawah perlindungan saksi, tapi kesaksiannya yang brutal, tentang darah menetes, tulang retak, dan ancaman sadis dari Bapak Besar, masih menggema seperti jeritan di kepala Raden. Kamu sudah dengar rekaman Asep, Haji, kata Raden, suaranya rendah tapi penuh otoritas, seperti pisau yang siap mengiris. Kamu perintah dia tinggalkan truk di Cadas Pangeran dengan mesin menyala. Kamu tahu apa isi karung itu? 47 karung penuh potongan tubuh manusia, dipotong brutal seperti daging kurban, organ direnggut dari jenazah miskin yang tak punya nama. Ini bukan bisnis logistik, ini pembantaian terorganisir. Haji Ramdan tertawa kecil, suaranya dingin seperti es yang pecah. Komandan, kamu terlalu dramatis. Saya cuma penyedia kargo. Truk, kapal, gudang, itulah bisnis saya. Apa isi kontainer itu? Saya tidak tahu. Wira yang urus detail, dan dia bilang itu bahan kimia. Klaim sopir ketakutan itu? Cerita fiksi dari orang kecil yang panik. Raden mencondongkan tubuh, matanya membara seperti bara api. Jangan main-main, Haji. Kami punya transfer dana dari Yayasan Cahaya Kemanusiaan ke rekening pribadimu, jutaan dolar dari Dokter Satria di Eropa, broker organ internasional. Kami punya pengakuan Sundana, yang potong jenazah di meja operasi gelap, darah menyembur seperti air mancur, tulang retak digergaji listrik yang berderit seperti jeritan. Dan Asep, dia lihat potongan panggul dengan sumsum menetes, lengan dengan urat robek tergantung seperti usus, daging yang masih hangat seperti baru direnggut dari tubuh hidup. Kamu ancam ibunya, bilang akan buka perutnya hidup-hidup, cungkil matanya sementara dia menjerit. Ini bukan bisnis, ini neraka yang kamu ciptakan. Haji Ramdan memicingkan mata, kesombongannya retak sedikit, tapi ia masih mencoba mempertahankan perisai. Buktimu lemah, Komandan. Transfer uang? Donasi legal untuk amal. Pengakuan Sundana? Dia dokter putus asa, cari kambing hitam. Asep? Sopir miskin yang berhalusinasi karena ketakutan. Kamu tidak punya apa-apa untuk jerat saya di pengadilan. Raden menghela napas, lalu menyalakan proyektor di dinding. Gambar close-up muncul, karung robek di Cadas Pangeran,
memperlihatkan potongan hati yang licin, urat-urat putih menonjol seperti akar berdarah, sepotong kulit dengan tato burung elang yang pudar, robek kasar di tepi seperti daging yang dicabik, dan yang paling mengerikan, sepasang mata manusia, pupil memudar, menatap kosong dari dalam plastik, kelopaknya kaku seperti jeritan yang membeku. Bau imajiner darah busuk dan formaldehida seolah memenuhi ruangan, membuat udara terasa berat seperti di dalam rumah jagal. "Lihat ini, Haji," kata Raden, suaranya menusuk seperti pisau bedah. "Ini bukan bahan kimia. Ini hati yang dipotong dari dada manusia, ginjal yang direnggut dengan pisau, kulit yang disobek seperti kain tua. Kami temukan di kontainer SKM di pelabuhan, organ segar, darah masih menetes, dipotong malam tadi, dikemas untuk Eropa. Kamu sediakan truk, gudang, kapal, dan koneksi politik untuk lindungi Dr. Satria. Kamu ubah jenazah tak bertuan jadi komoditas, dijual ke pasar gelap transplantasi yang harganya fantastis. Kamu adalah jembatan kejahatan ini." Haji Ramdan menatap proyektor, wajahnya pucat untuk pertama kalinya, tapi ia masih mendengus. "Kamu pikir ini cuma tentang uang, Komandan?" "Ya, uangnya besar, satu hati bisa selamatkan nyawa orang kaya di Eropa, ginjal bisa bayar utang keluarga miskin. Ini rantai pasokan efisien. Jenazah itu akan busuk di kamar mayat kalau kami tidak ambil. Saya cuma penuhi permintaan pasar." Raden menampar meja, suaranya menggelegar. "Efisien? Kamu panggil pembantaian ini efisien?" Dokter gila potong perut mereka, pisau menyayat daging hidup-hidup, darah menyembur ke saluran seperti limbah, tulang retak digergaji dengan derit yang menghantui. "Kamu ancam Asep, bilang ibunya akan dipotong pelan, usus ditarik sementara dia masih bernapas. Kamu bukan pebisnis, Haji, kamu penjagal jenazah, monster yang jual kemanusiaan." Haji Ramdan akhirnya pecah, emosinya meledak untuk pertama kalinya. "Kamu naif, Komandan. Sistem ini penuh lubang. Saya cuma gunakan celah itu. Bukan cuma di Sumedang, Jakarta, Surabaya, Kementerian Perizinan, semua terlibat. Tangkap saya, besok ada Haji Ramdan lain, perusahaan lain, kargo lain, organ akan terus mengalir, darah akan terus menetes." Raden menatapnya tajam, suaranya dingin tapi penuh kuasa. "Kamu salah, Haji. Orang kecil seperti Asep, yang pilih nurani di atas ancamanmu, yang akan hancurkan kegelapanmu. Bukan uangmu, bukan koneksimu, tapi hati nurani sopir truk yang selamatkan kami dari neraka yang kamu ciptakan." Ia memberi isyarat pada Heri, yang menyeret Haji Ramdan ke tahanan. Penahanan formal, tuduhan berlapis, perdagangan manusia, konspirasi kriminal, intimidasi saksi. Pengadilan akan dengar jeritan korbanmu. Saat Haji Ramdan diseret keluar, ia berteriak, suaranya penuh dendam. "Kamu kira ini selesai, Komandan? Sistem ini lebih besar dari saya. Mereka akan potong kamu seperti daging, buka perutmu hidup-hidup, cungkil matamu sementara kamu menjerit." Pintu sel tertutup dengan bunyi keras, tapi kengerian tak berakhir. Di luar, telepon Raden berdering, nomor tak dikenal lagi. Suara di ujung sana dingin, penuh ancaman, "Kamu tangkap pion besar, Raden. Tapi Dr. Satria masih di luar sana, dan dia tidak suka orang yang usil. Hati-hati, atau keluargamu jadi kargo berikutnya, dipotong pelan, organ demi organ, sementara mereka masih bernapas." Klik. Raden mengepalkan tangan, darahnya mendidih, tapi hatinya terasa seperti diiris oleh pisau tak terlihat. Penangkapan Haji Ramdan adalah kemenangan, tapi bayangan Dr. Satria dan jaringan yang lebih gelap masih menunggu, siap menyayat lebih dalam, lebih brutal, dengan darah yang tak pernah berhenti mengalir. 6 bulan setelah penangkapan dramatis Haji Ramdan, Sumedang mulai pulih dari luka mengerikan yang dibuka oleh truk berdarah di Cadas Pangeran. Langit pagi itu cerah, tapi udara di tanjakan curam itu masih terasa berat, seolah menyimpan sisa-sisa jeritan korban yang tak pernah terucap. Raden Akbar berdiri di tepi jurang, tepat di tempat truk pendingin itu ditemukan, menatap aspal yang kini telah diperbaiki, noda darah kering yang dulu menetes sudah lenyap disapu hujan dan waktu. Namun, bau imajiner darah busuk, formaldehida, dan daging yang dipotong brutal masih menghantui pikirannya. Potongan hati yang berdenyut samar, ginjal robek dengan urat tergantung, dan mata kosong yang menatapnya dari karung robek seperti jeritan bisu. Ia menggenggam secangkir kopi dari warung kecil di pinggir jalan, uapnya membubung seperti kabut yang dulu menyelimuti horor itu. Di Pengadilan Negeri Sumedang, vonis telah dijatuhkan. Haji Ramdan, Wira, dan Dr. Sundana dinyatakan bersalah atas tuduhan berlapis,
perdagangan manusia, konspirasi kriminal, dan intimidasi saksi. Hukuman berat, penjara seumur hidup untuk Ramdan, mengguncang publik, membuat headline di seluruh Indonesia. Konglomerat logistik jual organ manusia, dan skandal kemanusiaan di RS Sunda. Kesaksian Asep, sopir yang hancur karena trauma, menjadi senjata moral yang kuat, menceritakan bagaimana ia melihat potongan panggul digergaji, sumsum menetes seperti air mata setan, dan ancaman sadis Haji Ramdan. Ibumu dipotong hidup-hidup, usus ditarik sementara dia menjerit. Raden dan timnya dielu-elukan sebagai pahlawan nasional. Tetapi di dalam hati Raden, kemenangan ini terasa seperti luka yang belum sembuh, parsial, penuh lubang. Di markas, malam sebelumnya, Raden duduk bersama Jenderal Gusti, yang kini dicopot dari jabatannya dengan alasan rotasi rutin. Tapi keduanya tahu itu hukuman karena mendukung penyelidikan ini. Kamu potong satu kepala ular, Raden, kata Gusti, suaranya pahit seperti kopi dingin di mejanya. Tapi Dokter Satria, otak medis di Eropa, dilaporkan mati mendadak, serangan jantung, katanya. Tanpa jenazah, tanpa bukti. Tuntutan gugur. Dan pejabat birokrasi yang bantu perizinan SKM? Hanya sanksi ringan, mutasi, pencopotan jabatan. Sistem lindungi mereka, korbankan Ramdan sebagai pion besar. Raden mengepalkan tangan, matanya membara. Jenderal, mereka potong manusia seperti daging, organ direnggut dengan pisau bedah, darah menyembur ke saluran seperti limbah. Dan Jakarta biarkan akarnya hidup? Ini bukan keadilan. Gusti menghela napas, wajahnya lelah. Sistem itu rawa, Raden. Kamu bersihkan Sumedang, tapi Jakarta adalah rawa yang lebih dalam. Kargo manusia akan muncul lagi, di pelabuhan lain, dengan nama perusahaan lain, pisau lain yang menyayat daging hidup. Raden bangkit, suaranya dingin tapi penuh tekad, maka saya akan kejar mereka lagi, Jenderal. Satu persatu, sampai rawa itu kering. Untuk istri saya, untuk Asep, untuk jenazah yang tak punya nama. Gusti menatapnya, campuran kekaguman dan kepedihan. Hati-hati, nak. Mereka bisa potong kamu pelan-pelan, tidak dengan pisau, tapi dengan politik. Kariermu, keluargamu, semua bisa jadi kargo berikutnya. Kembali di Cadas Pangeran, Raden bertemu Dadang, sopir angkot yang pertama kali curiga pada truk itu. Dadang, kini pahlawan lokal kecil, menghampiri dengan senyum lelah. Komandan, semua selesai, kan? Sumedang aman sekarang? Raden menatap ke perbukitan, kabut tipis masih bergelayut seperti hantu masa lalu. Hukum sudah ambil bagiannya, Dadang. Ramdan, Wira, Sundana dihukum. Tapi, ia berhenti. Bayangan mata kosong dari karung itu muncul lagi, bersama pertanyaan yang menggantung sejak awal. Sejauh mana kemanusiaan bisa diperdagangkan? Ada yang lolos. Otak besar, Dokter Satria, dan birokrasi yang lindungi dia. Mereka seperti asap, tak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu waktu untuk pantik api baru. Dadang mengangguk, wajahnya muram. Saya masih mimpi buruk, Komandan. Karung itu darah menetes, potongan daging seperti luka hidup. Saya pikir itu setan, tapi ternyata manusia. Raden meletakkan tangan di bahu Dadang, suaranya tegas, bukan setan, Dadang. Manusia dengan hati yang mati. Tapi selama ada orang seperti kamu, seperti Asep, yang berani buka suara, kita bisa lawan mereka. Ia menarik napas dalam, menghirup udara dingin Cadas Pangeran yang kini terasa segar, tapi pahit. Kasus ini selesai, tapi perangnya baru mulai. Melawan korupsi institusional, pisau bedah yang menyayat dalam gelap, dan jaringan yang siap memotong lebih banyak nyawa. Raden berbalik, langkahnya mantap menuju mobilnya. Di dalam dadanya, tekadnya membara seperti api yang tak pernah padam. Ia tahu Dokter Satria mungkin masih hidup di suatu tempat, mengatur pasar gelap dengan tangan berdarah. Ia tahu birokrasi Jakarta masih melindungi monster-monster baru. Dan ia tahu, suatu hari, truk lain akan muncul, membawa karung-karung berdarah, dengan potongan daging yang masih menjerit dalam diam. Tapi Raden tidak akan berhenti. Ia akan jadi pisau yang lebih tajam, memotong kegelapan itu, meski harus membayar dengan nyawanya sendiri.